zonanya media pendidikan sambil bermain-main. Dan dia sudah diedukasi untuk memahami sistem ketatanegaraan. Sejak kapan saya berpikiran seperti ini? Sejak ketika saya menyadari bahwa gitu Kak, maksud saya gitu. Makanya yang terputusnya itu ya itu tuh standar karakter si pramuka itu sebenarnya apa? Benar itu Kak, itu pertanyaan besar. Bukan cuma sekarang kita bukan cuma lagi ngebahas tentang apa itu pengetahuan kepramukaan, apa itu sandi morse, apa itu tali temali, itu kayaknya sekarang udah ini banget. Iya. Karena emang begini Kak. Ini entah saya yang ini atau gimana. Karena emang pramuka yang zaman sekarang itu ya jauh banget kalau misalkan berpacu sama Trisatya sama Dasadharma. Ya. Jadi saya akan ngajak nih teman-teman yang nonton ngeduprak nih kan untuk kita flashback lah. Flashback di mana dulu gitu kan, dulu nih sebelum Sumpah Pemuda itu Insinyur Soekarno dan teman-teman yang kuliah di negeri Belanda itu terinspirasi dari sebuah catatan historiografi lah, modelnya kayak buku historiografi yang mengangkat tentang bagaimana Mahapatih Gajah Mada membangun negara yang bebas pajak. Nah, mereka membaca itu terinspirasi, oh ternyata bisa loh membangun sebuah negara gitu kan, yang tanpa pajak, artinya nggak ada pajak A, pajak B, pajak C gitu kan. Masyarakat tidak terbebani. Kemudian mereka ini memiliki keinginan untuk mewujudkan itu, artinya spirit mereka tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, yang menginisiasi adanya Sumpah Pemuda adalah orang-orang Kepanduan, ya kan? Dan kemudian dari situ, secara tidak langsung kita punya benang merah bahwa orang-orang Kepanduan pada saat itu mampu membuat generasi mudanya bersepakat untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda dan pada akhirnya menjadi revolusi untuk membangun sebuah negara baru yang sampai sekarang bernama Negara Republik Indonesia. Nah, kita hitung berapa jumlah anggota Kepanduan dulu dengan Kepanduan sekarang. Nah, pertanyaannya, kalau yang dulu bisa membuat negara merdeka, sekarang dengan jumlah yang segini bisa membuat negara seperti apa? Gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau misalkan dulu mereka sedikit bisa membuat negara, kenapa kita yang banyak nggak bisa membuat sesuatu yang lebih, ya nggak membuat negara baru sih, tapi bagaimana membuat Indonesia jauh lebih makmur, jauh lebih berjaya dari posisi yang sekarang. Nah, terus kita ngomongin figur-figur tadi, kayak Sri Sultan Hamengkubuwono kan pada dasarnya dia pernah mencetuskan tentang Paramuka itu kan, sebelum Paramuka itu akhirnya menjadi singkatan dari Praja Muda Karana, gitu kan. Nah, di zaman dulu kan sudah ada Mahapatih Gajah Mada membangun sebuah peradaban baru yang digerakkan oleh anak-anak muda dari usia window kedua atau dari mulai umur 8 tahun gitu kan sampai ke 16 tahun gitu kan. Artinya ini usia dari penggalang ke penegak. Betul. Gitu kan. Kita ngomong lagi nih, ada penyiagaan, ada penggalangan, ada penegakan, ada pemandegaan gitu kan. Artinya ada penyiagaan, orang disuruh bersiap-siap gitu kan. Sadar nggak bahwa Indonesia seperti apa? Sadar. Ayo kita siagakan diri kita. Artinya Indonesia mau dibangun seperti apa? Ya anggota pramuka harus menyiagakan diri. Oh, tantangan ke depan kita akan menghadapi krisis global, pemanasan global, krisis air, krisis makanan, krisis pangan, terus krisis energi, krisis air, bla 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 bla. Sekarang bisa nggak pramuka disiagakan untuk memberikan solusi kalau itu terjadi? Kan be prepared, ya. Kemudian setelah siaga, kita galang, kita kumpulkan orang-orang yang punya visi. Nah, gotong royong di sini harusnya ada. Nanti nyambung lagi ke tahap berikutnya, penegakan. Artinya penegakan ini kita membangun sebuah sistem baru, gitu. Nah, karena kalau sekarang penggalang
lomba yel-yel, penegak lomba yel-yel juga gitu. Ya pada akhirnya harusnya dia menegakkan sebuah sistem, malah zonanya media pendidikan sambil bermain-main gitu kan. Harusnya dia sudah mulai serius. Karena kan bacanya penegak itu kan harus sudah mulai membaca ADART, PP segala macam. Ini sebenarnya dia sudah diedukasi untuk memahami sistem ketatanegaraan. Kayak gitu. Bagaimana mengorganisir. Baru nanti mandegani. Mandegani itu kan mengelola. Nah, mengelola ini mengorganize sebuah negara untuk kehidupan yang berbangsa dengan bermacam-macam suku bangsa gitu kan. Modalnya ya itu tadi dari kegiatan-kegiatan pramuka. Bagaimana dia memimpin rapat, kemudian dia menerapkan ilmu berkomunikasi yang baik kepada orang-orang yang berbeda visi, musyawarah mufakat, ada semua itu. Kak Hadi ini pemikirannya berbeda. Kalau menurut saya berbeda dari orang-orang yang saya temuin. Ini sejak kapan nggak? Apa dari kakak? Mungkin kakak siaga, mungkin kakak ikut penggalang juga, mungkin kakak ikut penegak atau pandega, dan mungkin juga kakak sudah sampai pembina, baru merubah pola pikir tersebut. Apa baru-baru ini aja gara-gara cuma buat bikin ya sebenarnya gini, kalau kita ngomongin jenjang karir ya, pramuka karir itu kan dia siaga, dia penggalang, dia pedagang, sampai akhirnya paling tinggi adalah dia bekerja di kuartir. Gitu. Nah. Jadi kalau ngomongin karir, saya juga mengikuti jenjang itu, kecuali saya tidak menjadi bagian dari event organizer-nya kali. Nah, jadi gini, saya siaga ikut, kemudian penggalang juga ikut, sampai kegiatan-kegiatan paling tinggi itu cuman sampai kegiatan daerah. Nah, untuk kegiatan nasional agak sulit karena bicara tentang budgeting, ya kan? Kemudian juga relasi kayaknya. Iya, bisa gitu kan. Ya yang membuat saya ini adalah kita ngomongin sejak kapan saya berpikir seperti ini, sejak ketika saya menyadari bahwa ini ada yang salah dengan konsep berkepramukaan kita, gitu kan. Khususnya saya, ketika saya dulu oleh senior diajarkan tentang pramuka itu kedisiplinan, terus sampai jurit malam nakut-nakutin, bentak-bentak gitu kan, terus latihannya LKBB gitu, lomba gitu kan. Ini ada yang salah. Ini kita nggak akan selesai dalam ibaratnya perputaran yang sebenarnya faedahnya nggak begitu signifikan untuk membangun masa depan gitu. Jadi saya rubah 2004 itu mengajak teman-teman untuk yuk kita rubah metode bagaimana membangun pramuka yang bisa mengembangkan potensi masing-masing. Ya, jadi membangun gugus depan mandiri. Jadi oke, kamu punya apa? Saya bisa masak, bikin kue, Kak. Udah, kita bikin unit usaha pembuatan kue. Marketnya siapa? Anggota pramuka dulu di gugus depannya. Kemudian dia kita edukasi bagaimana menjadi sales marketing. Targetnya adalah guru-guru. Uang yang dikumpulkan kita berikan kepada masyarakat yang kurang mampu di daerahnya, di sekitarnya. Akhirnya kita dari jualan kue, tapi kita punya uang kas yang hampir mencapai 70 juta dan itu kita bagi habis. Kayak begitu. Artinya ketika kita bicara pramuka bisa mandiri nggak sih? Bisa. Cuma masalahnya kita mau ngambil dari angle yang mana nih? Mau angle bisnis, apa angle kita mengedukasi adik-adik untuk mandiri, dan dari kemandirian itu untuk menghidupkan kehidupan, gitu. Menghidupkan kehidupan itu bukan bicara tentang kita sukses menjadi pengurus kuartir, kemudian menciptakan berapa banyak pramuka berprestasi sampai ke tingkat internasional, bukan. Tapi bagaimana kehidupan di sekeliling kita itu menjadi sesuai dengan yang diamanahin Gemah Ripah Lojinawa itu tadi gitu loh. Karena biasanya setelah orang itu kegiatan nasional, untuk dia praktek di lapangan dia akan nggak bisa apa-apa. Kenapa? Sendirian, beraninya keroyokan. Betul. Ngomong-ngomong masalah sendiri lagi, kalau saya anggap ini sebuah perang, kakak punya senjata apa aja? Apa kakak cuma sendiri pengen ngerubah peradaban ala tunas kelapa yang kakak miliki?
Apa cuma kakak doang? Saya yakin percuma, sama aja kayak tadi peserta didik yang di nasional, kakak bakal sendirian doang. Betul. Senjata apa aja yang kakak punya? Jadi gini, dulu saya pernah bikin sebuah kegiatan membangun agroindustri kelapa. Saya presentasikan di kegiatan nasional itu Pertiwana tahun 2014 kalau nggak salah, dan ya itu hanya jadi pajangan. Artinya bayangan saya dulu ketika ngebangun ini harusnya jadi pramuka bisa menciptakan produk-produk gitu kan. Saya ngasih contoh gitu kan. Ini kita dari kelapa aja bisa 240 produk, mau dari makanan, minuman, kosmetik segala macam sampai obat-obatan bisa kita buka nih, kita ciptakan dari kelapa. Ya cuma itu akhirnya hanya sebagai pajangan aja, nggak menjadi sebuah program. Kan saya pikir kan dulu, wah dilihat oleh kuartir, kemudian ayo kamu konsepnya gimana? Yuk kita kembangkan di ini gitu kan, di cloning gitu kan. Ternyata enggak. Sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Nah, usut punya usut, kembali lagi kepada Anda siapa gitu kan. Betul. Jadi salah satu yang saya lakukan sekarang ini, nggak usah jauh-jauh ketika teman kita, ketika kita punya ide, orang pasti akan ngelihat ini siapa nih yang ngomong gitu kan. Punya jabatan apa emang gitu kan. Gitu. Salah satunya jadi orang tua saya ini kan bisnis es kelapa gitu kan. Mama de Coco, pelopor es kelapa keju di Indonesia. Nah, dari situ saya menyadari bahwa untuk membangun kemandirian itu tidak hanya bicara tentang membangun ekonomi, tapi juga bagaimana membangun iklim di sekitarnya gitu kan. Marketnya kita edukasi. Nah, untuk membangun sebuah peradaban itu juga kita tidak hanya fokus kepada ekonominya, tapi juga membangun sosialnya, membangun budayanya. Nah, sosial dan budaya kita rusak. Jadi saya mulai dari pramuka. Kenapa? Pramuka yang paling apa ya? Kalau saya pikir kalau kita bicara pencet tombol yang paling lebih mudah, karena kita bicara kita punya kesamaan. Punya satu visi dan misi yang sama, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Ini visi dan misi jelas gitu kan. Terus kita ngomongin salah satu bentuk ketidakpuasan ya nggak bisa protes ini terus akhirnya jadi berantem, akhirnya terus kita memboikot. Enggak, kita tunjukkan dengan karya sampai orang melihat dengan sendirinya siapa yang berbicara gitu kan. Saya mungkin pada saat itu, anak tukang es kelapa ngomongin ide gini gitu kan. Ya wes, nggak apa-apa, wajar gitu kan. Dan kita akan coba, oke, gue punya karya apa, bisa apa, kita tunjukin pelan-pelan. Dan dengan sendirinya orang akan melihat. Saya nggak bisa nulis pada saat itu, tapi dengan tantangan mau menyampaikan ide, kan berarti harus bisa nulis. Akhirnya kan belajar cara menulis yang baik itu kayak gimana, menulisnya mempengaruhi orang gimana, kemudian cara menyampaikan pesan secara lisan itu juga bagaimana, karena ada yang jago nulis tapi nggak jago ngomong, ada yang jago ngomong tapi nggak bisa nulis. Kan PR. Saya harus bisa menutupi itu semua gitu. Nah, dari situlah saya coba untuk pramuka di masa depan itu harus berubah gitu kan. Kita nggak mau sesuatu yang jelek dilanjutkan ke generasi berikutnya. Kalau misalkan pada saat ini saya sendiri, paling tidak saya harus tidak ngikut-ngikut yang udah rusak. Saya harus benar sendiri gitu. Kalaupun dibilang saya gila sendiri ya nggak apa-apa. Yang penting pada saat orang itu mengetahui ternyata memang ada yang salah dan tulisan ini benar, itu akan merubah sudut pandang. Nah, jadi 2014 sampai sekarang tuh saya suka nulis yang ya baca sendiri kan yang paling viral itu kan berhentilah berpura-pura jadi pramuka gitu kan. Itu viral banget gitu kan. Ya karena saya melihat potret nyatanya adalah ketika pramuka itu sekarang lebih mencari popularitas dengan dia menjadi selebgram gitu kan. Terus kita lihat di grup pramuka, dia ngelemparin nomor WA gitu kan biar rame pansos gitu kan. Terus berlomba-lomba foto yang pakai baju pramuka, tapi ibaratnya dia mengiklankan dirinya sendiri untuk
nambah follower. Kemudian juga ada orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan nasional tapi tidak menceritakan gitu kan bagaimana sebenarnya sudut pandang dia untuk membangun peradaban di masa depan kepada peserta didik berikutnya. Jadi ya dia berprestasi ya buat dirinya sendiri dan pada akhirnya kita akan mendengar stereotip saya bisa sampai ke luar negeri karena saya pramuka, makanya kamu harus ikut pramuka. Paling gitu kayak gitu. Andalan kan? Itu kan setiap kita ngomongin jumpa tokoh pasti dia cerita saya jadi ini karena pramuka gitu kan. Tapi saya belum menemukan bagaimana dia mengajak gitu kan, punya konsep, punya metode apa supaya membangun peradaban baru gitu loh. Berprosesnya stop saja soalnya kayak. Iya, kayak gitu. Bukan dia menceritakan tentang dirinya dia pramuka jadi apa. Kita pengen tuh metodenya lah gitu loh. Gitu. Dan itu kalau bisa diliterasikan gitu. Kak, pramuka tuh buat kakak apa sih, Kak? Pramuka itu udah jelas banget. Artinya gini, kita ngomongin praja, muda, karana gitu. Orang-orang yang selalu berjiwa muda, artinya biarpun dia tua juga kan jiwanya harus muda. Terus kemudian dia berkarya. Kita ngomongin karyanya untuk dirinya sendiri, apakah untuk kehidupan di masa depan. Nah kalau untuk dirinya sendiri, ya ini akan bertolak belakang dengan Trisatya tadi. Berjanji bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap negara, kemudian menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat. Nah kalau untuk dirinya sendiri kan nggak ada di dalam Trisatya, ya udah itu abaikan. Jadi kalau misalkan pramuka itu apa, ya kita ngomongin pramuka itu adalah orang-orang yang dia selalu bersungguh-sungguh menjalankan kehidupan yang bernilai religius, bernilai patriotik gitu kan, kemudian dia bermanfaat untuk sesama hidup, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam artian untuk masyarakat itu harus kita edukasi, kita dampingin gitu. Dan pada akhirnya bagaimana membangun sebuah tatanan baru dengan nilai-nilai atau adab dalam dasar dharma itu tadi. Makanya kita ngomongin peradaban adalah itu sebenarnya penerapan nilai-nilai dasar dharma dalam kehidupan sehari-hari gitu. Makanya saya sampai bikin sebuah perumpamaan dasar dharma. Kalau seandainya dasar dharma itu adalah ibadahnya, nah Trisatya itu adalah wudunya. Jadi kita ngomongin dasar dharma gitu kan tanpa berwudu cuma ya. Iya terus kita ngomongin wudu tanpa ibadahnya ya sama juga sama. Gitu loh. Kakak udah pramuka? Udah pramuka belum ya? Bisa saya bilang kakak itu pramuka atau belum? Kalau kita ngomongin administrasi, untuk menjadi seorang anggota pramuka itu kan dilantik, ya kan. Kemudian mengikuti kurikulumnya. Kalau jadi pembina KMD, ya saya ngikut KMD gitu kan. Dilantik, saya dilantik. Tapi ngomongin filosofi dari berkarya itu tadi, ya saya masih belum seberapa gitu kan. Kalau orang bilang pramuka itu dinilai dari apa ya namanya casing, ya dari casing, bajunya lengkap, tanda jabatannya banyak ya gitu kan, banyak segala macam, terus prestasi berjenjang. Ya kalau saya akan kembali lagi kepada nilai-nilai Trisatya tadi. Semakin kita menyombongkan diri, berarti kita semakin mengkhianati Trisatya tadi. Menepati dasar dharma yang keberapa itu? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Semakin dia menyombongkan diri, semakin dia mengkhianati Trisatya itu tadi. Jadi kakak pramuka, ya biarkan karya yang berbicara lah. Kan kalau saya tanya kakak anggota pramuka pasti kan dengan tegas jawabnya. Saya anggota gitu kan. Kadang gitu sih Kak. Jadi emang betul yang kakak bilangin. Emang asam garam kakak tuh udah ini banget, jadi tahu nih pramuka yang benar yang kayak gimana, anggota kayak gimana, ini gimana. Kak, ngomong-ngomong masalah gugus dharma, ini juga saya baru tahu. Saya pribadi baru tahu gugus dharma. Saya mikir gugus dharma apa? Nyampe saya searching. Oh, gugus dharma itu perkumpulan pramuka dewasa dengan apa? Menurut kakak sendiri gugus dharma Kiai Haji Agus Salim itu apaan, Kak?
Jadi kalau menurut saya pribadi, Gugus Dharma itu khususnya di Kiai Haji Agus Salim ini kampus peradaban gitu. Kampus peradaban. Kampus peradaban karena gini, ketika kita diskusi tentang bagaimana sih kepramukaan dan bagaimana visi pramuka bisa apa di 2030 lah kita ngomongin masa depan peradaban Indonesia itu dibangun oleh pramuka itu akan seperti apa gitu kan. Dan kita nggak akan bisa menyerahkan masa depan tanpa melakukan sesuatu di saat ini. Nah, dari Jambore Kita Cafe kita akhirnya berkumpul orang-orang yang punya visi, punya idealisme gitu kan, terus kemudian punya metode-metode yang bagus sehingga Gugus Dharma ini tidak hanya bicara tentang perkumpulan orang-orang yang masih punya keinginan berpramuka tapi tidak punya gugus depan, bukan gitu, tapi bagaimana dia berbagi tentang pengalaman, tentang pengetahuan dan visi misi yang besar untuk peradaban Indonesia di masa depan melalui Gugus Dharma itu sendiri gitu. Setahu kakak di Banten itu Gugus Dharma apa punya Kiai Haji Agus Salim doang, apa ada Gugus Dharma yang lain kak? Ya sebenarnya Gugus Dharma itu banyak. Artinya gini, Gugus Dharma itu akan menjadi mitra dari kuartir gitu. Jadi bukan saingan gitu kan. Jadi kalau ada gugus depan, ini ada Gugus Dharma, di mana Gugus Dharma ini adalah memfasilitasi teman-teman yang masih ingin berbagi ilmu dan pengalaman kepada anggota dari Gugus Dharma itu sendiri. Nah, Gugus Dharma menjadi mitra, misalkan kita ngomongin ada gugus depan yang mau mengikuti pelatihan fotografi. Nah, di Jambore Kita Cafe ini nggak hanya bicara tentang menyediakan tempat magang untuk berbisnis kafe gitu kan, tapi juga ada kelas-kelas kayak kelas fotografi, kelas tentang cardboard grafi, membuat sesuatu dari kardus gitu kan. Itu kita undang ahli-ahlinya, praktisi-praktisinya, dan ini akan menjadi nilai tambah buat adik-adik yang di gugus depan. Pembina juga kan kita ngomongin TKK ibaratnya hastakarya terbantu dengan adanya si Gugus Dharma ini gitu. Betul. Udah ini banget nih. Dari awal sampai akhir isinya daging semua nih kak. Nggak ada yang bisa dibuang sama sekali nih. Ini kak, bisa nggak kasih pesan-pesan ke sahabat coklat untuk menjadi sosok atau seorang pramuka? Iya. Ya kalau ngomongin pesan saya selalu sama ketika saya mengawali setiap kegiatan, yaitu Trisatya itu harus dijadikan energi untuk membangun negeri. Jadi dalam artian Trisatya itu bukan hanya lip service, hanya sebatas ucapan, karena itu adalah janji kita. Kita berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban kita kepada Tuhan, kepada negara, kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan diri kita sendiri. Dan ini semestinya harus menjadi sebuah energi untuk menggerakkan gitu, untuk menjadi sebuah ibaratnya menginspirasi kepada teman-teman yang lain. Kalau sekarang dia seorang diri menginspirasi, orang-orang yang terinspirasi itu akan ikut. Nah, jadi dengan Trisatya kita harus bisa menjadi seorang inisiator, jadi seorang kreator, bukan follower gitu. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Ngeduprak ini, apa yang sekarang saya lakukan sendiri gitu kan, bisa sampai kepada teman-teman, dan teman-teman juga ikut menginspirasi orang lain gitu. Dan itu dia, Trisatya harus menjadi energi dan nggak hanya sendiri, harus bergotong royong. Setelah dia siaga, dia harus menggalang. Setelah menggalang, dia harus menegakkan. Setelah menegakkan, harus menegani. Pramuka setelah dia mendapatkan ilmu kepramukaan, berarti dia disiagakan dirinya. Setelah orang-orang yang berpotensi ini ada, maka berkumpullah untuk membangun sebuah sistem baru
peradaban baru. Nah, peradaban baru ini nantinya akan dikelola oleh mereka, Mandegani. Nah, kita ngomongin Gemah Ripah Lojinawi, kita bisa wujudkan itu dengan Trisatya tadi. Betul. Kak, tadinya saya pengen terakhir nih, cuma ini lagi. Ini kalau misalkan sahabat coklat pada mau beli novel ini, belinya di mana, Kak? Apa cuma di Jamboree Cafe doang? Ya, kita buka dua layanan offline dan online. Untuk yang online bisa ke website official www.scottpreneur.com. Nah, kemudian untuk yang offline bisa langsung ke Jamboree Kita Cafe. Nah, terus juga kalau Instagram bisa ke karuhun_movie. Karuhun_movie. Kak, terakhir banget ini. Saya janji ini terakhir. Kak, mohon maaf. Ini sebagai lahan bisnis kakak atau bukan? Soalnya, nanti dulu, jadi jawab dulu. Iya. Soalnya, saya ngelihat kemarin-kemarin kakak sering roadshow, Kak. Roadshow itu kan, mohon maaf nih Kak ya, membutuhkan biaya pasti, Kak. Apa iya sih jual novel doang bisa menghasilkan kita kayak ke jalan-jalan, roadshow sana, roadshow sini, roadshow sana, roadshow sini. Kayaknya mustahil kalau misalkan kakak nggak ada dukungan dari orang lain. Iya, logikanya gini, ketika minat baca rendah, kemudian berapa banyak sih penjualan novel sampai bisa roadshow gitu kan? Betul. Sebenarnya gini, kita ngomongin orientasi bisnis, novel ini adalah media edukasi kita untuk membangun pramuka wirausaha. Jadi ketika teman-teman yang bergabung di dalam proyek ini adalah teman-teman yang sebenarnya sedang kita dampingi untuk berwirausaha. Jadi internet marketing kita sediakan scottpreneur.com. Nah, di scottpreneur.com itu nanti teman-teman yang ikut tergabung akan diberikan pelajaran-pelajaran bagaimana membangun wirausaha mandiri. Gitu. Dan tidak hanya novel hanya media. Diawali dengan, Kak, saya mau wirausaha tapi nggak punya duit, nggak punya produk, gitu kan? Ya udah, kamu jualin novel, selisihnya sekian, gitu. Nah, artinya novel ini bukan fokusnya bukan sebagai buat industri yang mendapatkan profit yang luar biasa gitu, tapi sebenarnya ini buat dijadikan media. Karena gini, banyak teman-teman di luar yang beli novel ini dengan cara patungan, kemudian menabung. Sebenarnya emang itu yang kita kejar. Bukan novel ini akhirnya jadi booming terus kemudian saya jadi kaya dari royalti, enggak. Ini kita masih misi sosial ini sebenarnya, misi sosial. Nah, terus roadshow, bagaimana caranya roadshow dengan penjualan yang belum begitu bisa besar gitu kan, tapi bisa roadshow. Jujur, kita sebenarnya memberikan kesempatan kepada UKM yang mau beriklan gitu kan. Iklan, kemudian kita memberikan layanan endorsement. Baik itu dengan cara kan teman-teman kita ada yang jago fotografi. Nah, jadi kita tawarin food fotografi atau produk fotografi. Nah, potensi itulah yang kita jadikan, kita nerima sponsor, misalkan 1 juta misalnya gitu kan, 1 juta dapatnya apa aja? Dapat foto produk, kemudian iklan, kemudian endorsement, video testimoni. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kita nih lagi ngajakin teman-teman, lu jangan cakep doang gitu loh. Lu jangan cuma jadi baju pramuka lengkap doang, tapi bagaimana membantu UKM ini untuk lebih dikenal. Kayak gitu. Medianya dari novel tadi. Gitu. Sudah cukup jelas. Gitu ya. Semoga Kak Hadi sehat terus. Amin. Sukses terus. Terima kasih. Tetap jadi pramuka yang diharapkan. Amin. Tetap menyebarkan kebaikan. Tetap bisa menginspirasi kami ini. Siap. Yang masih belum di jalan yang lurus. Oke, terima kasih sahabat coklat. Semoga mendapatkan inspirasi yang sangat baik. Semoga bisa diambil pengalaman-pengalamannya, semoga bisa diterapkan di kehidupan yang nyata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.